Pernah nggak kamu niatnya cuma mau istirahat sebentar, tapi ujung-ujungnya malah buka aplikasi makanan, kemudian cari makanan manis atau yang pedas. Habis dimarahi atasan, habis debat sama pasangan, atau cuma capek habis seharian nahan diri. Dan anehnya, tangan kayak jalan sendiri. Padahal kamu lagi diet. Padahal kamu udah janji sama diri kamu sendiri. Nah, di titik itu, mungkin yang kamu cari sebenarnya bukan makanan, tapi rasa aman, walau cuma sebentar. Nah, sebelum kita menyalahkan diri, pelan-pelan kita pahami dulu polanya ya. Kalau kamu sering ngalamin ini, saya ingin kamu tahu satu hal dulu. Kamu nggak sendirian. Banyak orang yang kelihatannya kuat di luar, justru punya kebiasaan yang sama saat sendirian. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lagi kewalahan dan butuh pegangan yang cepat. Dan kadang, rasa bersalah setelah makan itu lebih menyakitkan daripada makanannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu marah sama diri sendiri, lalu makin stres, lalu pingin menenangkan diri lagi, putaran itu akan capek banget. Jadi kalau kamu selama ini bilang, aku nggak punya disiplin, mungkin kamu sedang salah menilai. Jadi bukan karena kurang niat, tapi kamu sedang menanggung emosi yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dan tubuhmu sedang berusaha untuk nolong sebenarnya. Cuman dengan cara yang ia tahu. Kalau kita ngelihat lebih dalam, sebenarnya ada alasan sederhana kenapa sih otak itu lebih sering memilihnya makanan manis atau pedas. Jadi kalau kita mau jujur, stres itu sebenarnya bukan cuma di pikiran. Stres itu terasa juga di badan. Bahu tegang, dada kerasa sesek, napasnya jadi pendek, kepalanya kayak rame. Nah, otak kita itu punya kecenderungan yang sangat manusiawi, yaitu adalah mencari cara tercepat, mencari jalan tercepat untuk menurunkan tegang itu. Jadi kayak tombol pause seperti itu. Dan makanan sering menjadi tombol yang paling mudah diakses. Nggak perlu izin siapa-siapa, nggak perlu ngobrol panjang, tinggal kunyah, dan beberapa menit terasa lebih mendingan. Apalagi yang manis-manis, itu biasanya bekerja seperti selimut cepat. Saat gula masuk, ada rasa nyaman yang muncul dengan cepat. Seperti pelukan singkat ketika kamu lagi capek dan nggak sempat cerita ke siapapun. Sementara pedas, itu biasanya jadi pengalih. Sensasinya kuat. Bikin fokus kita pindah dari pikiran yang berisik ke tubuh yang lebih terasa. Untuk sebagian orang, pedas itu seperti cara cepat untuk mengubah suasana batin. Dari hampa jadi ada. Dari cemas jadi terkendali. Dan yang menarik, otak itu rajin mencatat. Kalau suatu hari kamu stres, kemudian kamu makan, lalu kemudian ngerasa agak tenang, maka otak itu akan menyimpan pola itu. Berarti kalau kayak gini, lakukan itu. Besoknya, saat stres datang lagi, otak ngasih saran yang sama. Bukan karena kita bodoh ya, gitu. Tapi karena otak memang suka hal yang efektif dan cepat. Masalahnya, efek happy-nya, nyamannya, amannya cuma sebentar. Habis itu, sering muncul rasa bersalah. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih aku nggak bisa nahan? Dan rasa bersalah itu akhirnya jadi stres baru. Lalu, apa yang terjadi? Tubuh minta tenang lagi. Dan akhirnya, kamu kembali tuh ke siklus makan lagi. Terus seperti itu. Nah, disinilah penting bagi kita untuk bisa membedakan dua jenis lapar yang sering ketukar. Lapar perut, biasanya datangnya pelan, kamu bisa nunggu, makanan apapun terasa oke. Setelah makan, tubuh terasa cukup. Yang kedua, ada lapar emosi. Datangnya biasanya mendadak dan spesifik. Ingin manis tertentu atau ingin pedas tertentu. Dan walaupun perut sebenarnya nggak kosong, udah makan, kamu tetap gelisah sampai rasa itu terpenuhi. Dan selesainya pun bukan karena kenyang, tapi reda sebentar. Dan juga ada pemicunya yang sering nggak kita sadari. Kurang tidur, terlalu lama menahan perasaan, kesepian, atau tekanan perfeksionis. Nah, saat hidup seperti lomba tanpa henti, makanan biasanya jadi jeda paling cepat. Dan kadang yang kita makan bukan kalori, tapi rasa tenang yang tertunda. Nah, dari pemahaman ini, kita bisa mulai membangun cara menenangkan diri yang lebih ramah. Nah, kalau kamu ngerasa, oke, aku paham kenapa aku begitu. Pertanyaan berikutnya, terus harus kayak gimana? Nah, di sini, saya ingin kamu bisa mulai dari satu prinsip kecil dulu. Kita tidak sedang perang melawan makanan. Kita sedang belajar
menenangkan diri dengan cara yang lebih ramah. Ada beberapa cara, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, coba latihan jeda 30 detik. Ini biasanya efektif. Bukan buat menahan ya, tapi buat memberi ruang pada diri kamu sendiri. Sebelum kamu ambil makanan itu, taruh tangan sebentar. Tarik napas pelan. Lalu tanya satu pertanyaan yang sederhana. Aku lapar atau aku lelah? Kadang jawabannya suka bikin kita kaget. Karena sebenarnya yang kita butuhkan bukan rasa, tapi istirahat. Langkah kedua, coba kamu kasih nama emosi yang lagi hadir. Satu kata aja. Apakah capek? Kesal? Kosong? Cemas? Sepi? Emosi yang kita sebut namanya biasanya jadi lebih jinak. Karena selama ini yang bikin kita meledak itu bukan karena emosinya, tapi kebiasaan kita nahannya. Langkah ketiga, coba siapkan daftar perenang 10 menit. Ini bukan mengganti makanan seumur hidup ya, ini hanya jembatan. Karena seringkali yang kita butuhkan itu bukan solusi besar, tapi penurunan tegang yang kecil aja cukup, tapi nyata. Isinya bisa sederhana seperti ini. Mandi air hangat, Anda jalan sebentar di depan rumah, rapihin meja, denger lagu peran, napas panjang 10 kali, atau chat satu orang yang kamu rasa aman. Yang penting bukan kegiatan ya, yang penting kamu punya pilihan selain makan untuk menenangkan diri. Langkah keempat, kalau misalnya setelah semua itu kamu tetap ingin makan, makan aja, tidak apa-apa. Tapi dengan sadar. Duduk, jangan sambil scroll. Ambil porsi yang cukup dan rasakan. Dan setelah selesai, stop, berhenti. Tanpa drama, tanpa hukuman. Karena ketika kamu menghukum diri kamu sendiri, yang terjadi bukan jadi disiplin. Yang terjadi justru makin tegang. Lalu, otak makin butuh pelarian. Di titik ini, lingkungan juga penting. Kalau kamu cuma punya 2 mode, diet keras atau kebablasan, maka tubuh akan lebih sering milih kebablasan. Betul nggak? Nah, coba siapkan snack yang lebih bersahabat. Bukan untuk nipu diri ya, tapi untuk mengurangi kerusakan saat kita rapuh. Dan jaga tidur. Karena kurang tidur itu seperti bikin rem emosi kita jadi tipis. Lalu, coba mulai kenali pemicunya. Apa pemicunya? Di sini, kamu bisa catat 3 situasi yang paling sering bikin kamu lari ke makanan. Jam berapa? Setelah melakukan apa? Dan ketika dengan siapa? Bukan untuk kontrol ya, tapi minimal untuk memahami, untuk menyadari. Karena pemicu yang kelihatan, yang tahu penyebabnya, itu lebih mudah untuk dirawat, untuk diobati, untuk diselesaikan masalahnya. Dan satu hal yang sering terlupa, dialog batin. Saat kamu bilang, aku gagal, sebenarnya tubuhmu tuh mendengar ancaman. Tapi saat kamu bilang, aku lagi butuh tenang, dan aku sedang belajar, maka tubuhmu itu mendengar dukungan. Kalimat kecil bisa ngerubah arah hari kamu sendiri. Kalau suatu hari kamu kebablasan, jangan balas dendam dengan diet yang lebih keras, jangan. Tapi coba kembalikan ke ritme kamu. Pilih satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Minum air, makan teratur berikutnya, atau tidur lebih cepat. Cukup satu aja dulu, nggak usah paksain langsung semuanya. Tujuannya bukan jadi manusia yang nggak pernah ingin makan. Tujuannya menjadi manusia yang tahu, yang sadar. Apa sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita. Kadang saya melihatnya begini. Makanan itu sering jadi bahasa yang paling mudah ketika hati kehabisan kata. Ada bagian dalam diri kita yang mungkin nggak terbiasa minta tolong. Nggak terbiasa bilang, aku capek. Atau aku kesepian. Jadi tubuh menerjemahkannya menjadi rasa. Manis untuk menenangkan, pedas untuk pengalihan. Dan kita pun merasa ada yang bisa dipegang dengan makan. Masalahnya, kalau disiplin datang tanpa kasih sayang, ia pelan-pelan akan berubah jadi kekerasan halus. Kamu menuntut diri untuk kuat terus. Padahal, manusia memang punya batas. Kita punya batas, kamu punya batas. Tubuhmu bukan musuh. Kadang ia cuma pembawa pesan dengan cara yang ia bisa. Dan mungkin setiap kali kamu ingin manis atau pedas, ada bagian dalam tubuh kamu yang sedang minta ditemani. Bukan dihakimi, ditemani.
Kamu boleh belajar untuk menenangkan diri tanpa harus menyakiti diri. Kalau video ini terasa dekat, relate sama Anda, klik like ya. Dan tulis di komentar, pemicu paling sering kamu apa? Dan emosi yang biasanya ada di baliknya apa? Dan kalau kamu ingin ruang refleksi seperti ini menemani kamu lebih sering lagi, jangan lupa kamu bisa subscribe. Dan kalau kamu ingin mengenal pola dirimu lebih dalam lewat tanda kecil seperti tulisan tangan, kamu bisa menjelajahi grafologiindonesia.com. Di situ ada materi gratis yang ringan untuk memulai memahami diri sendiri. Saya Afif, dan ini Kata Psikolog, ruang refleksi untuk memahami diri sendiri dan orang lain.